berkenaan dengan surah Al-Mu'minun dan Al-Mu'min. Subuh kemarin kita memantapkan pertanyaan kita di dalam hati, mengapa sampai Allah mengatakan ayat-ayatku, kemudian sampai dia mengatakan janganlah kamu bicara dengan aku, melambangkan bagaimana kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang ini, karena mereka gelap terhadap Al-Quranul Karim dalam arti zikrah, ya, zikrah, tidak tersentuh jiwanya itu kalau ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan pada mereka, gitu ya. Mudah-mudahan ya kita tidak termasuk. Dan mereka ini mendustakan. Kalau kita bayangkan di zaman Rasulullah, kalau dia bicara kepada orang Quraisy, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, itu kelihatan bahwa mereka mendustakan. Nah, bagi kita yang jadi perenungan, jadi pemikiran, apakah kita kalau mengabaikan Al-Quran ini, tidak memperhatikan ayat-ayatnya dengan sungguh-sungguh, apa termasuk mengabaikan atau mendustakan? Karena dia dalam pengertian sami'na, ya, sami'na itu aku dengar. Kalau sami'na tidak dilanjutkan dengan wa'ata'na, maka sami'na itu dianggap tidak dengar, ya. Jadi orang mendengar tapi tidak memahami dan menjalankan termasuk dihukumi, ya, orang yang tidak mendengar, gitu kan? Di dalam penjelasan kata-kata di dalam Al-Quran itu, ya. Kalau kita perhatikan kata-kata itu, kalau sami'na dilanjutkan dengan paham dan mengerti, itu namanya sami'na. Tapi kalau sami'na mendengar saja tapi lewat saja begitu, itu dihukumi sama dengan tidak mendengar, ya. Termasuk juga saya kira paralel yang membohongkan, tukadzibun, ya. Artinya kalau dengar, ya, kita paham, kita patuh, itu yang baru dengar. Kalau tukadzibun sama saja. Nggak tahu misalnya, kita tak tahu, tapi tidak ada usaha untuk mendalami, sama saja, ya. Itu yang harus kita perhatikan, kita renungkan apa yang keburukan-keburukan yang terjadi, ya. Jangan sampai setelah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berteriak-teriak nanti, termasuk orang-orang yang berteriak. Di dalam surah Fatir dijelaskan orang-orang berteriak itu, dan dia berjanji untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berbeda dengan. Justru itu saya ulangi ini untuk jadi pelajaran kita, ya. Jangan sampai berlalu begitu saja. Makanya surah Al-Mu'min dengan Al-Mu'minun ini paralel ya. Maka isinya kita betul-betul harus pahami
sehingga bisa menjadi pedoman kita. Mungkin ya, ini pedoman yang paling bagus, karena di dalam surah Al-Mu'min ini pertama kali berkenaan dengan orang yang sholat khusyuk gitu. Dan orang yang menang, auzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, bukan main-main orang yang beriman. Yang mana orang beriman yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang mereka sholatnya khusyuk gitu. Nah, satu pesan bahwa mari kita kejar, ya, mari kita kejar, kita usahakan gitu. Dan dilanjutkan dengan yang walladzina hum fi 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang tidak suka ngomong-ngomong kosong, buang-buang waktu gitu, dan seterusnya ya. Kemudian Allah menceritakan, biasa kalau menceritakan sesuatu yang jelek ya, akan diimbangi dengan yang baik ya. Kalau diceritakan sesuatu yang sangat jelek, akan diimbangi dalam Al-Quran itu yang sangat bagus. Perhatikan itu ya. Diimbangi kemudian dengan orang yang sangat bagus ya. Ayat selanjutnya, setelah Allah mengatakan janganlah kamu berbicara dengan aku, ayat 109, innahu kana fariqum min ibadi, sesungguhnya telah ada segolongan hamba-hambaku gitu ya, min ibadi ya, ada dua dalam Al-Quran itu, ibad tidak ada ya, kemudian ibadi. Jadi kalau kita ketemu ayat itu di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, ini orang hamba-hamba Allah yang sedang dalam proses gitu ya. Kalau ibadah yang sudah mapan, kalau ibadi dalam proses ya. Yaqulu Rabbana amanna, mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman. Ini menyatakan dirinya itu orang yang beriman, mantap gitu ya, mantap. Farfir lana warhamna, maka ampunilah dosa kami dan rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, wa anta khairur rahimin, dan kau sebaik-baik pemberi rahmat. Rahimin, rahim ya, kata rahim. Nah, di dalam surah ini juga ada yang bersifat pribadi dan tidak ada dhamirnya, nggak ada ya. Wa qur rabbir fir, nggak tahu siapa itu. Nabi Muhammad SAW diperintah rabbir fir, nggak ada kepadaku li atau na, nggak ada ya. Warham wa anta khairur rahimin ya. Mudah-mudahan ini termasuk di dalam dalam tafsir itu banyak pendapat-pendapat, apakah dirinya ataukah umat. Saya lebih cenderung itu umat
ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Rabbir, tanggung dia, Rabbir firli atau Rabbir firlana, ya kan? Warham wa anta khairur rahimin. Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan sehingga kamu lupa mengingat aku dan kamu selalu mentertawakan mereka. Ya, memang di dunia ini kita sering ditertawakan, diejek oleh orang-orang yang bukan Islam. Ya, sudah kita buktikan ya, kebenaran. Sebenarnya dalam menjalani, ya, saya mengikuti WA grupnya kaum yang bukan Islam itu tujuannya enggak. Satu, kalau dia berpendapat yang tidak sejalan dengan yang sebenarnya, maka kita wajib memberikan ini yang sebenarnya, ya, supaya mereka jangan keliru. Gitu. Kemudian kalau dia mengejek, menghina kita, itu membuktikan bahwa ayat di dalam surah Al-Imran 180 itu benar, ya, sikap dia seperti itu. Jadi kita harus sabar, ya. Itu dalam rangka membuktikan ayat-ayat Quran itu benar, gitu, ya. Jadi sesuatu yang kita banyak di dalam Al-Quran ini tidak menjadikan perhatian kita. Misalnya mengenai Nabi Isa, ya, kita tidak pernah terperhatikan mengapa. Tapi berkat kita bergaul sama mereka, jadi apa yang dijadi di dalam pikiran mereka itu mengenai agama kita, itu ada dalam Quran. Karena Quran itu meluruskan ajaran-ajaran agama-agama sebelumnya. Jadi kalau yang dia ceritakan itu bertentangan dengan Al-Quran, itu benar bahwa itu dirubah. Gitu, ya. Kalau mereka menceritakan sesuatu mengenai Al-Quran yang tidak ada sebelumnya, gitu, berarti benar ini agama yang baru yang merupakan kelanjutan dari agama-agama sebelumnya. Itu yang manfaat yang kita peroleh dari saya kira cukup dulu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.